Ya, shalom saudaraku. Berjumpa kembali dalam acara Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, dalam video kali ini kita akan belajar firman Tuhan, masih tetap dalam Injil Matius pasal yang pertama, kali ini ayat yang ke-21. Berkata demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, menarik sekali saudaraku tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat ini. Ya, nama Yesus itu ternyata bukan nama sembarangan. Karena nama itu datang dari Bapa di surga, dari Allah yang langsung diberikan kepada Maria ketika Maria harus mengandung dari Roh Kudus. Ya, seorang yang bernama Yesus, dan artinya adalah bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, sering terjadi pertanyaan, kalau memang Yesus adalah anak Allah, siapakah bapaknya? Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yesus tidak mempunyai bapa, sekalipun bapak secara jasmani adalah Yusuf. Tapi ingat, bahwa waktu Maria mengandung Yesus, dia adalah perawan yang suci. Nah, artinya bahwa yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Dengan kata lain, bahwa Bapa sendiri yang menaruh Yesus di dalam rahim Maria. Dengan kata lain, Tuhan meminjam rahim daripada Maria untuk melahirkan Yesus. Dengan satu misi, dengan satu tujuan untuk apa? Sesuai dengan namanya, yaitu menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, saudara, menarik karena kata menyelamatkan dalam kata Yunani digunakan kata sozo yang berarti melepaskan, memulihkan, menolong, dan bahkan mengangkat dan sebagainya. Dan saudara, itu berarti bila Yesus adalah sang penyelamat, maka dia tidak hanya berbicara menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa, karena dia datang untuk menyelamatkan kita secara rohani, mengampuni dosa-dosa kita dan membawa kita kembali kepada Bapa di sorga. Tetapi dia juga menyelamatkan kita dalam arti yang lain. Memulihkan kita mungkin dari keterpurukan kita, dari hubungan yang kacau, ya, melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa-dosa yang mungkin selama ini mengikat kita. Ada kemarahan, ada iri hati, ada kepahitan, luka batin dan sebagainya. Sanggup dipulihkan oleh Yesus, sanggup disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin juga ada problem-problem yang lain, dia juga sanggup menolong saudara dan saya dari segala keterpurukan. Mungkin keterpurukan dalam rumah tangga, keterpurukan dalam bisnis, keterpurukan dalam keuangan. Terlebih hari-hari ini kita semua mengalami masalah yang sama karena pandemi corona. Tapi saya tetap percaya bahwa Allah sanggup menolong kita, Allah sanggup memberikan pemulihan. Sesuai dengan namanya, Yesus adalah penyelamat. Itu berarti dia siap menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kuncinya yang pertama adalah percaya bahwa dia adalah Allah dan Tuhan kita. Dan yang kedua adalah menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Dan yang ketiga, kerjakan bagian kita dan selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara. Dan ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Yesus, saudara pasti bisa. Tuhan memberkati Anda.